Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku yang hebat, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG Kesambi, Kota Cirebon. Pada pagi hari ini, saya Ibu Tina Agustina dari SDN Kesambi Dalam 4 akan menemani kalian semua terutama untuk anak-anak kelas 6. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, jangan lupa protokol kesehatan harus kita tetap jaga. 1. Memakai masker dengan baik, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, kemudian menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kalian masing-masing di rumah ya anak-anak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu tujuan pembelajaran, yaitu 1. Menjelaskan makna kerjasama dan upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengerti pentingnya persatuan dan kesatuan. 3. Menemukan peta pikiran dari sebuah teks bacaan. Dan 4. Mempraktikkan gerakan pada tari indang. Ya, sejak dahulu bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan sering gagal karena bersifat kedaerahan. Bangsa Indonesia bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai bangsa Indonesia. Kemudian, kerjasama dapat diwujudkan dengan pertempuran yang melibatkan bangsa Indonesia berbagai wilayah. Nah, di sini ada pertempuran Surabaya, ya. Bung Tomo dan arek-arek Surabaya bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir sekutu dari Indonesia. Nah, tujuan ini dapat tercapai kerjasama yang berlandaskan semangat persatuan. Di sini kita bisa melihat gambar ya anak-anak ya. Itu adalah gambar anak-anak itu sedang melakukan kerja bakti. Ya, melakukan suatu kegiatan dengan cara bekerja sama memudahkan kita dalam mencapai tujuan. Begitupun ketika kalian belajar di sekolah. Kalian dan kelompok akan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Nah, kerjasama ini ya contohnya seperti kerja bakti sehingga pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai dan kalian juga dapat bekerja sama dengan teman-teman di sekolah. Di sini kita bisa lihat ada gambar pertempuran Ambarawa dan pertempuran Surabaya. Ya, itu adanya kerjasama untuk menyamakan tujuan ya yaitu persatuan dan kesatuan. Di sini pertempuran Ambarawa ya pada tanggal 20 Oktober 1945 tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini ternyata dibonceng oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Ya, di sini kita bisa lihat ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tentara Belanda, ternyata tawanan tersebut dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak bangsa Indonesia yang marah. Nah, pada tanggal 26 Oktober 1945,
di Kota Magelang terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Nah, kemudian dapat terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Brettel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Tapi tetap saja pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945 terjadilah pertempuran yang berkorban di Ambarawa. Ya, Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya menggunakan taktik gelar supit urang atau pengempungan rangkap di kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Nah, setelah bertempur 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir, Indonesia berhasil merebut Ambarawa sehingga sekutu juga dibuat mundur. Nah, kemenangan ini adalah berkat kerjasama dari seluruh rakyat ya di Ambarawa. Ya, kemudian diabadikan dengan monumen Palagan Ambarawa yang diperingati itu sebagai hari jadi Tentara Nasional Indonesia. Nah, ternyata kerjasama selain kalian bisa melaksanakan kerja bakti di sekolah, kita juga melaksanakan kerjasama itu bisa dalam seni atau seni tari. Kita membutuhkan kerjasama supaya tarian itu akan kompak, dinamis, ya, terutama untuk tari yang berkelompok. Nah, di sini kalian masih ingat kan gerakan yang telah kalian pelajari sebelumnya yaitu tari indang. Tari indang itu dari Aceh anak-anak sayang. Ya. Di sini video ya gerakan tari indang. Silakan kalian menyimak gerakan-gerakan tari indangnya, ya. Kami bernyanyi jo tari indah, pau be hati urang nanti bo. Ampun Ya, jemaah kalian bisa oi kami juga ya. Ini adalah salah satu padudun sana budaya dari Samula salam oi kami ucapkan. Silakan kalian tiru di rumah untuk gerakan-gerakan tarinya ya. Biar kalian tahu ini adalah salah satu kebudayaan kita yaitu seni tari. Ya, jangan lupa ada gerakan yang ke atas. Ya, itu adalah salah satu gerakan tari indang yang kalian bisa ikuti di rumah ya, anak-anak. Nah, di sini ada sebuah teks berjudul Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Ya, dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk membakar rumah mereka. Mereka, ya, penduduk itu meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Dilakukan ini untuk menjaga tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Nah, karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga terjadilah pertempuran. Pertempuran yang paling besar itu ada di Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Ya, dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Ramdan, yaitu adalah 2 anggota milisi Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gedung amunisi tersebut. Ya, jadi Muhammad Toha dan Ramdan itu meledakkan gedung amunisi milik tentara sekutu. Ya. Nah, di sini ada teks di atas ya. Di sini ada
peta pikiran. Apa? Ya, di sini apa? Peristiwa kebakaran besar di kota Bandung. Mengapa? Mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer. Siapa Muhammad Toha dan Ramdan? Bagaimana Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang amunisi besar milik tentara sekutu? Dan kapan? Ya, di sini kapan adalah 23 Maret 1946. Dan di mana? Di kota Bandung. Itu adalah peta pikiran. Ya anak-anak ya. Kesimpulannya, untuk meraih tujuan diperlukan adanya kerjasama. Kemudian dengan kerjasama akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan ya anak-anak ya. Kemudian gerakan tari indang yang tadi kalian bisa lihat videonya itu adalah diperlukan kerjasama dan kekompakan. Pesannya adalah tetap rajin belajar dan semangat belajar di rumah selama pandemi. Tetap belajar di rumah dibimbing oleh orang tua, kakak, atau saudara dalam belajar. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Tetap ceria dan menjadi kebanggaan orang tua. Ya, itu saja anak-anak materi dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.